Ya, dua, satu, buka buku kita bertemu di T Edu. Salam jumpa, kawan-kawan sekalian. Ketemu lagi dalam podcast T Education. Ini kita bingung ini podcast atau webinar sebetulnya karena ketemunya di dunia virtual ya, karena kondisinya sekarang lagi pandemi dan kawan-kawan mungkin kalau melihat berita akhir-akhir ini kan di Jawa Timur khususnya dan Madura pada umumnya itu kan sedang titik tertingginya untuk pandeminya sehingga kita tidak bisa berjumpa secara langsung di kampus atau di kantor atau di wilayah mana yang sehingga kita bisa tetap muka, tapi kita coba untuk bertemu secara virtual dengan narasumber kita hari ini Bu Dr. Avrlina Pawestri. Hari ini kita akan berdiskusi terkait dengan rasisme ya Bu ya. Kita akan membahas tentang rasisme dalam sudut pandang hukum, dalam sudut pandang hak asasi manusia mungkin ya tergantung dari Bu April nanti akan melihatnya dari sisi yang mana nanti untuk rasisme. Tapi sebelum itu kawan-kawan sekalian saya ucapkan terima kasih yang telah mensubscribe channel ini. Dan bagi yang saat ini sedang menyaksikan tayangan video ini, saya belum mensubscribe channel ini, kami mohon agar berkenan meluangkan sedikit waktu untuk mensubscribe channel ini supaya kita bisa berjumpa dalam tema-tema yang lainnya. Baik, Bu Dr. Avrlina Pawestri, selamat jumpa Bu. Bagaimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah, selamat jumpa Pak Tholib dan juga kawan-kawan semuanya. Alhamdulillah diberikan kesehatan dan kemudahan sehingga kita bisa bertemu di ruang virtual hari ini. Oke, ruang virtual ya. Padahal sebetulnya kita merencanakan bertemu ini. Bertemu dengan, Siap, iya. uh, tapi Tapi ketemunya di, pembatasan, Pak. iya susah ini karena harus ono swab dan lain sebagainya. Sehingga oke sementara kita ketemu di ruang virtual saja. Oke Bu, kita akan membahas tentang rasisme karena kemarin ada yang request sebetulnya di podcast itu bahas tentang diskriminasi Pak atau bahas tentang rasisme. Nah saya pikir rasisme dan diskriminasi ini satu satu paket yang tidak bisa lepas gitu ya karena ngomong rasisme mesti larinya ke diskriminasi. Sebetulnya istilah rasisme itu mengacu pada lingkup yang seperti apa sih Bu rasisme itu? Karena orang dikit-dikit rasis, dikit-dikit rasis. Sebetulnya rasisme itu apa tuh? Baik, terima kasih Pak Tholib. Jadi kalau kita bahas rasisme itu sebenarnya kondisi-kondisi yang sering kita jumpai di sekitar kita, tapi mungkin tidak kita sadari. Yang biasanya kita sadari kalau ini sudah menjadi informasi yang menyebar luas, atau mungkin terjadi lingkup nasional atau internasional. Jadi rasisme itu dari ras terlebih dahulu ya Pak. Kalau rasisme berarti kepercayaan kita atau pemahaman kita bahwa merasa sebuah ras itu atau ras kita itu memiliki kedudukan yang lebih tinggi daripada ras lain. Nah, ras itu sendiri kalau kita mengacu pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang penghapusan diskriminasi ras dan etnis yang Indonesia miliki, bahwa ras itu adalah penggolongan bangsa yang didasarkan atas ciri fisik dan juga asal keturunan. Jadi ciri fisik bisa dari tekstur rambut misalkan. Wah, membedakan orang itu dari rambut keriting dengan rambut lurus. Nah, itu pandangannya sudah berbeda sehingga Warna muncul kulit. rasis. Nah, warna kulit. Jadi Oke. jelas itu ya, yang sawo matang sekali dengan yang kuning langsat misalkan seperti itu. Jadi muncul bentuknya adalah rasis. Jadi menyinggung perasaan yang didasarkan pada ras tadi. Jadi sesuatu hal yang nampak di mata Oke. kita, biasanya seperti itu. Dan itu hatred ya, kebencian atas suku Iya, tertentu atau sekedar ledek-ledekan aja sebetulnya kalau rasisme itu larinya. jadi kalau rasisme itu bisa secara verbal dan non-verbal, Pak. Jadi termasuk ada perasaan menunjukkan kebencian atau rasa benci itu juga masuk kategori bagian dari tindakan rasisme gitu ya. Dan itu juga diatur di dalam pasal 4 kalau tidak salah dalam Undang-Undang 40 tahun 2008. Jadi termasuk mulainya dari perasaan kebencian kemudian ditunjukkan. Jadi tidak mesti dengan tindakan tapi dengan perkataan atau kemudian kita menggunakan sesuatu yang menempel pada diri kita, misalkan baju, tapi di situ ada muatannya menyinggung tadi, itu juga bisa masuk kategori. Kategori Jadi rasis ya. misalkan meledek, tapi jadi sebenarnya mungkin ledekan-ledekan kecil ya, tapi tanpa disadari bahwa itu sebenarnya bermuatan rasis. Oke. Jadi
saya ulangi sekali lagi bahwa rasis itu merujuk pada kondisi identitas atau entitas suatu suku ya, suku atau nation, bangsa gitu ya, atau ada pemahaman yang lebih spesifik lagi Bu selain dua Ya, item itu? jadi gini, kalau kita jadi sebenarnya kalau di dalam covenant, mohon maaf, dalam Konvensi Internasional Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial ya Pak, tidak membagi antara ras dengan etnis, tetapi kalau dalam Undang-Undang Nomor 40 tahun 2008 itu memberikan pemahaman sendiri terkait dengan ras dan etnis. Etnis, itu Kalau dua ras berbeda ya? tadi, nah berdasarkan pada ciri-ciri fisik dan juga garis keturunan. Jadi yang nampak tadi yang saya sampaikan, kalau etnis itu bisa nampak, bisa tidak. Dan ini bisa berkembang karena kita pelajari, karena kita tinggal lama di situ. Jadi kalau etnis itu lebih pada penggolongan manusianya didasarkan pada tadi adat, kemudian kepercayaan, kemudian sejarahnya, kemudian geografisnya, kekerabatannya, seperti itu. Makanya kalau di dalam Undang-Undang 40 tahun 2008 menyebutkannya diskriminasi ras dan etnis. Itu kalau Oke. dalam konvensi internasionalnya penghapusan segala bentuk diskriminasi rasial. Oke, itu kan sudah diatur ya bahwa apa Iya, namanya pengaturan tentang ras, tentang etnis kalau di Indonesia iya, internasional iya. tidak membedakan antara ras, suku dan lain sebagainya. Nah, Ya karena sekarang ini biasanya itu kita gabungkan Pak dalam menyebut itu. Jadi kita misalnya rasis karena dalam beberapa pengertian menyebut rasis itu termasuk agamanya juga, termasuk suku bangsanya juga gitu. padahal sebetulnya bukan ruang Jadi lingkupnya ya, sebetulnya loh, sebetulnya. kalau merujuk pada pas Undang-Undang 40 2008 dibedakan, tapi kita biasanya menyebutkannya mohon maaf ya kalau kita baca beberapa literatur atau pengertiannya termasuk misalnya diskriminasi rasial itu termasuk di dalamnya termasuk agama begitu. Oke, Kemudian suku bangsa seperti itu. oke, itu kita sering lihat ini. Apalagi saya penggemar Mm-mm. bola ya. Ini kemarin Piala apa UEFA itu, Piala apa namanya Eropa, Liga Eropa itu kemarin United kalah lawan Villarreal. Nah, ketika kalah, pemainnya malah dirundung aksi rasisme sama supporternya sendiri. Karena ya kesalahan dia dalam bermain sepak bola itu akhirnya berujung pada tindakan-tindakan rasisme yang sangat nampak sekali. Bahkan mohon maaf ini warga kulit hitam di Eropa itu dilempari pisang seolah-olah bahwa mereka ya apa sih yang biasa suka pisang itu kan bukan bukan manusia biasanya ya sehingga mereka orang kulit hitam dilempari pisang seolah-olah bahwa itu ya bukan bagian dari manusia. Nah, itu juga dikategorikan sebagai rasisme dalam apa dunia internasional. Nah, sekarang pertanyaannya, orang kalau sudah rasis tidak suka dengan suku tertentu atau dengan bangsa tertentu atau dengan adat atau apa namanya etnis tertentu, itu melanggar hukum atau enggak, Bu? Jelas, jelas Pak T. Melanggar Jadi hukum ya. gini, melanggar hukum. Jadi begini, bahwa kalau kita bicara soal ras dan juga soal etnis ini perlu kita sadari bahwa sebenarnya sesuatu hal yang ciri-ciri fisik dan juga keturunan itu sesuatu yang tidak bisa kita pilih. Kita ini akan lahir dari siapa. Default ya, diberikan Nah, oleh Nah, Tuhan. itu makanya dikatakan hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat karena melekat itu karena pemberian dari Tuhan. Nah, kita tidak bisa memilih nih. Sehingga dan ini tidak ada kaitannya orang yang berkulit, mohon maaf ya, orang yang berkulit hitam punya strata yang lebih rendah dibanding orang kulit putih atau orang yang berkulit putih itu punya kepandaian atau intelijen lebih tinggi dan itu tidak ada bukti sama sekali. Artinya kemudian orang dibedakan itu karena pemikirannya dia sendiri atau prasangka. Makanya rasisme itu bisa bentuknya prasangka ras dan juga diskriminasi ras. Jadi prasangka itu baru apa yang ada di dalam diri kita ya. Dan ini menjadi akar. Jadi pandangan menganggap bahwa ras tertentu itu lebih buruk. Jadi pandangan ini kemudian menjadi membesar menjadi bentuk tindakan diskriminasi ras. Dan itu tentunya melanggar. Dan itu tidak diperbolehkan. Nah, Kalau di karena Eropa apa itu ya? kan, Karena melanggar eh, melanggar hak asasi manusia tentunya, Pak. kalau di Eropa itu kan karena stigma dulu ya, bahwa orang kulit hitam Nah, itu kan Buddha, apa namanya budak, orang-orang iya betul. Buddha, sehingga seolah-olah sampai Mm, hari ini melekat orang kulit putih itu lebih tinggi karena orang kulit mm. hitam itu dianggap sebagai Buddha. Nah, kita kan nggak punya sejarah tentang perbudakan di ini. Ya ada, tapi apa namanya di era kolonial dulu ya, apa kita Iya kolonial berjuang memang juga sejarahnya di dianggap kolonial. sebagai perbudakan. Nah, maksud saya begini,
kita memang paham betul bahwa yang namanya ras itu diakui sebagai suatu hak yang melekat pada setiap diri manusia. Kita juga seringkali kebingungan. Kita kemarin pernah diskusi ya tentang hak asasi manusia di Indonesia. Iya. Diatur memang di dalam undang-undang. Tapi ketika itu dilanggar, misalnya ada orang yang mengajukan apa menyampaikan ungkapan rasisme misalnya di media sosial, ngata-ngatain suku tertentu Bullying. misalnya, iya, uh, itu melanggar hukumnya, memang melanggar hak asasi manusia, tapi kemudian melanggar hukum Iya. yang mana yang diatur itu yang jadi pertanyaan. Nah, oke, baik. Sebenarnya di dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008, Pak Tholib, nanti bisa dilihat ya di pasal 15 sampai dengan pasal 20 itu mengatur mengenai ketentuan pidana. Oke. Bagi yang melakukan pelanggaran tadi ya. Kemudian bisa juga melakukan ganti kerugian. Nanti bisa dilihat di pasal 13 sampai dengan pasal 14 dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008. Nah, variatif ya terkait dengan ancaman pidana. Mungkin nanti Pak Tholib bisa menambahkan sebagai ahli hukum pidana gitu ya. Nanti tak Jadi tulis di bawahnya tulisannya. Ya. Jadi di dalam kalau itu merupakan hal-hal, jadi dibagi menjadi dua ya. Kalau kita merujuknya pada pasal 4 tadi ya, tindakan-tindakan yang masuk kategori rasis, ras dan juga etnis tadi Pak. Yang kalau diskriminasi ras itu ada sendiri. Kemudian tindakan kebencian tadi juga ada sendiri. Jadi kalau diskriminasi ras bicara soal segala bentuk pembedaan, ya jadi melakukan pembedaan, pengecualian, kemudian melakukan pembatasan dan pemilihan tertentu jika itu didasarkan pada ras dan etnis. Dan keadaan ini menyebabkan seseorang atau sekelompok orang yang didasarkan pada ras dan etnis tadi kemudian mengalami pencabutan, pengurangan, tidak dapat terpenuhi hak-haknya. Nah, yang kedua dalam pasal 4 juga disebutkan terkait dengan tindakan ungkapan kebencian atau menunjukkan kebencian tadi ya. Mulai dari dia hanya berupa tulisan atau gambar, kemudian dia berpidato atau melakukan ucapan gitu ya, yang bisa didengar oleh orang, terus kemudian menggunakan sesuatu. Nah, betul. Jadi secara tidak langsung menjadi membenci, kemudian menggunakan sesuatu yang ada pada dirinya tadi seperti saya contohkan misalkan menggunakan baju tadi, atau melakukan tindakan-tindakan pengambilan nyawa, pemerkosaan yang didasarkan tadi. Yang pasti kalau di dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 dasarnya adalah pada ras dan etnis tadi. Itu bisa. Jadi ujungnya kan hati-hati ya. Berawal dari ketidaksukaan awalnya, kemudian prasangka berujung pada tindak perkataan, kemudian sampai berujung pada proses perundungan dan proses persekusi, proses sampai pada aksi kekerasan yang ditujukan pada ras-ras tertentu yang tidak disukai itu ya. Jadi kalau boleh kita lihat bahwa itu ada tahapannya, kan tidak mungkin tiba-tiba kita tidak suka dan langsung melakukan aksi yang paling ringan. Bisa paling juga ringan, sampai mengarah pada tindakan genocide Pak, atau genosida bisa. Karena itu kalau genosida kan berkaitan dengan itu. Betul. Itu yang dikhawatirkan bahwa Indonesia ini kan sudah by default ya, defaultnya dia kan terdiri dari beraneka macam suku ragam adat dan suku ya, itu defaultnya seperti itu. Nah kalau kita kemudian, ya ini banyak sekali kok belakangan-belakangan, nggak cuma belakangan ini ya, sejak lama kita sudah isu tentang rasisme dan apa ini kan sudah turut bersama-sama dengan hadirnya Indonesia ini ketidaksukaan pada suku-suku tertentu. Awalnya nggak suka, kemudian kedua ngata-ngatain, yang ketiga kemudian berujung pada tindakan. Ingat ya tragedi Mei 98 ya, itu kan juga rasisme yang terjadi di Indonesia pada etnis suku tertentu, bukan suku ya, pada keturunan, warga keturunan di Indonesia yang berujung pada perkosaan dan lain sebagainya. Iya, betul. Nah, takutnya endingnya kayak Eropa, Nazi dan Yahudi yang berujung pada proses genosida dan lain sebagainya. Nah, sejauh ini Bu April, kalau melihat kondisi Indonesia yang seperti ini, upaya untuk menanggulangi rasisme itu ada nggak sebetulnya yang dilakukan baik oleh diri sendiri, komunitas maupun pemerintah itu ada nggak yang dilakukan?
Ya sebenarnya begini Pak Tolib, ini bukan pekerjaan pemerintah meskipun terkait dengan pemenuhan hak asasi manusia itu menjadi tanggung jawab dan kewajiban negara, dalam hal ini adalah pemerintah. Sebagaimana amanat dari Undang-Undang Dasar 1945 dan juga Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Begitu juga di dalam beberapa konvensi internasional terkait dengan hak asasi manusia, memberikan tanggung jawab kepada negara, baik Oke. melakukan khususnya ya perlindungan pemenuhan hak asasi manusia secara umum begitu. Namun perlu diingat bahwa kerja pemerintah itu tidak bisa sendiri. Berarti apa? Ada komponen lain selain negara, dalam hal ini pemerintah, yaitu masyarakat secara Masyarakat luas. Nah, kita. sekalipun mungkin kita memiliki Komnas HAM sebagai salah satu lembaga berkaitan dengan hak asasi manusia, tetapi juga tidak akan bisa berjalan efektif ketika kita sendiri sebagai masyarakat umum masih mengkotak-kotakkan diri kita ini menjadi sebuah golongan-golongan tertentu. Contohnya begini Pak Tolib, misalkan kemarin di Amerika ya, tahun 2000 itu ada kasus rasisme yang cukup menyita perhatian internasional, dan itu menjadi catatan tersendiri untuk Amerika karena terbunuhnya salah satu warga kulit hitam gitu ya oleh anggota kepolisian, dan ini memunculkan demonstrasi besar-besaran. Black Tidak Lives hanya di Matter itu ya. Amerika tentunya. Ya. Nah, kemudian pernah terjadi di Indonesia, pernah, dan ini memunculkan juga demonstrasi yang cukup besar ya. Mungkin Pak Tolib ingat karena Pak Tolib tinggal di Surabaya tahun 2019 kalau tidak salah ya, Papua ya. pengumuman teman-teman kita di Papua, oleh teman-teman. Nah, itu teman-teman Papua. Meskipun sebelumnya juga pernah ada demonstrasi, salah satunya juga dari Papua ya, mendapatkan perlakuan yang tidak baik. Dan itu dilakukan oleh aparat. Nah, hal-hal kecil seperti ini tidak mungkin kita bisa mengandalkan kepada negara, dalam hal ini pemerintah. Tapi kita juga mengandalkan diri sendiri. Kita harus memahami bahwa kita ini dilahirkan di dalam negara kesatuan Republik Indonesia yang sudah kita Defaultnya ketahui bahwa beraneka ragam. beraneka ragam. Jadi Bhinneka Tunggal Ika. Oke. Berbeda-beda tetapi tetap satu jua, karena pada dasarnya hak asasi manusia itu memiliki prinsip dasar yang hampir ada di semua instrumen hak asasi manusia ya. Salah satunya adalah kesetaraan, non diskriminasi gitu ya. Kemudian kewajiban tertentu, dan kesetaraan dan non diskriminasi, bahwa kita tidak boleh melihat kita itu memiliki kedudukan yang lebih tinggi, karena Betul. manusia itu dilahirkan Sama posisinya. sama. Dan dia nggak bisa milih bahwa dia terlahir Nggak bisa milih, dari tadi yang saya suku sampaikan yang Pak Tolib. mana. Jadi Oke. nggak bisa. Saya pengennya mungkin lahirnya tapi nggak bisa. Kita nggak bisa memilih karena itu dikatakan sebagai kodrat. Itulah Kodrat alasan kita pemberian. kenapa genosida dianggap sebagai the most serious crime ya, dianggap Iya, sebagai kejahatan the paling most serious serius crime. karena Iya. membunuh orang karena tidak suka dengan Nah, etnis nggak ada alasan sukunya kan? itu nggak ada alasan. Karena Nggak dia ada nggak bisa alasan. milih bahwa saya terlahir harus dari Iya, suku A, B, nggak nggak bisa bisa. milih gitu. Nggak bisa. Kecuali kita bisa memilih keturunan kita nanti sukunya campuran Akan apa, itu seperti bisa. apa? Iya. Tapi kan itu kasuistis. Artinya kalau misalkan kasuistis, artinya kita harus merencanakan lebih dulu, misalkan Betul. harus menikah dengan. Nah, tapi meskipun tidak semua negara itu masih ada rasisme gitu ya Pak. Tapi di dalam kondisi-kondisi kecil atau kasus-kasus yang kecil tuh masih ada gitu. Oke. Misalkan dalam pertemanan, mohon maaf, misalkan mungkin ya, kalau saya Kelompok-kelompok nggak, karena tertentu. kelompok tertentu menganggap bahwa nggak mau berteman dengan ini Dengan karena, itu. nah kan nggak ada Betul. alasan yang dapat dibenarkan, atau rasionalnya itu nggak ada, alasan rasional itu nggak ada ketika kita menganggap bahwa ya kalau saya itu punya kedudukannya lebih tinggi lah, kamu karena cuma beda fisiknya tadi, bisa saya juga dilakukan tindakan itu karena mungkin mata saya sipit gitu kan Pak, hidungnya tidak mancung Mbak, seperti itu. Tapi Kan memang saya nggak itu bisa memilih juga. Itu stigma yang memang melekat. Saya ada pengalaman dulu waktu S2 itu eh, eh, berteman dengan lingkungan-lingkungan dari teman-teman timur ya. Jadi ada teman dari Papua, kemudian dari Ambon, satu lagi dari Kupang, NTT, itu lingkup pertemanan yang di sekitar tempat saya waktu itu. Ya mungkin karena juga saya dianggap sebagai orang timur juga itu posisinya, sehingga pergaulannya juga sama dengan mereka gitu loh.
Tapi memang betul ada diskriminasi itu memang nampak sekali di Indonesia pada saat itu ya waktu saya kuliah. Jadi Iya, kalau teman saya lagi nyari kosan itu susah karena apa ya tadi itu stigma yang melekat bahwa mereka suka apa namanya ribut dan lain sebagainya itu melekat sehingga iya, eh, sebetulnya perlu kita bedakan ini antara rasisme dengan diskriminasi karena ya diskriminasi itu muncul karena berawal dari rasisme tadi itu kan seperti iya. yang Bisa. yang Makanya disebut kayak tindakan diskriminasi ras ya dan betul. etnis. Ya itu. Karena kalau sekedar tidak suka melekat pada diri kita, ya oke, melekat pada diri kita ya. Tapi kalau sampai berujung pada suatu apa namanya Tindakan. tindakan nyata bahwa itu Mm-mm. membedakan antara satu dengan yang lainnya lah itu jadi Iya, permasalahan. Itu baru iya. sekedar membedakan. Kalau berujung Mm-mm. pada tindakan yang lebih keras lagi misalnya Mm-mm. kekerasan dan proses perundungan yang bisa berdampak secara Mm-mm. psikologis yang itu jadi permasalahan. Nah, itu yang perlu kita cermati bersama teman-teman sekalian pemerhati apa podcast ini ya. Jadi kita kadang tidak sadar ya bahwa kita memang seringkali menyampaikan ujaran yang apa namanya secara nggak sadar karena terbiasa seperti itu. Saya waktu Iya, kecil betul. dipanggil Ambon sama teman-teman saya karena ya dari wujud fisiknya ya memang seperti itu. Ya bagi saya waktu itu nggak ada masalah apa-apa karena ya memang itu terjadi di mana-mana pada usia-usia kita Iya. waktu kecil. Tapi hari ini ketika itu disampaikan, manggil teman Mm-mm. saudara dengan nama sukunya, nah itu Mm-mm. sudah menjadi permasalahan besar kalau sekarang hari ini diulangi seperti itu Mm-mm. dan tidak hanya berujung pada pemanggilan ledek-ledekan ya, tapi berdampak pada proses diskriminasi tentunya ujungnya. Bisa. Ada lagi yang mau sampaikan Bu April terkait dengan rasisme ini atau apa yang mau disampaikan kepada teman-teman ini untuk menghindari rasisme ini? Eh, baik. Sebenarnya begini Pak Tolib, kalau kita belajar dalam hak asasi manusia, kita harus memahami bahwa setiap manusia itu dilahirkan dengan kodrat sebagai Sama. manusia. Jadi tidak boleh dibedakan. Jadi selama kita lahir sebagai manusia, berarti kita melekat hak-hak. Nah, sehingga kalau kita menyadari itu, kita harus tahu ketika ada hak kita, berarti ada kewajiban kita. Di mana ada kewajiban kita, ada hak orang lain. Di mana ada hak orang lain, ada kewajiban kita. Di mana ada kewajiban kita, ada hak orang lain. Artinya apa? Kita hidup bukan hanya bicara soal hak, tetapi kita juga belajar soal kewajiban. 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 Jadi bukan hanya bicara soal hak asasi manusia, meskipun kita tidak ada undang-undang kewajiban asasi manusia, tetapi dalam undang-undang hak asasi manusia pun dituliskan terkait dengan kewajiban. Kewajiban Artinya asasi. apa? Selain kita bicara soal hak kita, perlu juga kita memperhatikan kewajiban kita sebagai manusia terhadap sesama manusia yang lain. Nah, kalau kita sudah melanjari bahwa kita punya kewajiban terhadap sesama manusia yang lain, saya rasa seharusnya hal seperti ini tidak terjadi kembali, gitu ya. Meskipun mungkin dalam bentuk ledekan, gitu tadi ya Pak Tolib, apalagi pada tindakan nyata, kemudian bikin propaganda atau bikin sesuatu hal yang menyebabkan orang itu tergiring opininya sehingga membenci hanya didasarkan pada tadi ciri-ciri fisik, kemudian terkait dengan keturunan, karena pada dasarnya setiap manusia itu sama. Dan kita nggak Itu. bisa milih intinya. Dan kita nggak bisa milih itu ya sama. Kenapa? Karena kita nggak bisa memilih. Yang bisa memilih adalah ketika kita dilahirkan, kita akan memilih jalan hidup kita akan seperti apa. Nah Oke, itu betul. itu. Jadi begitu kawan-kawan sekalian ya. Jadi kalau hari ini kita masih ada rasa tidak suka kepada seseorang atau kepada kelompok orang tertentu hanya Orang karena tertentu. kita berbeda asal usul ya, hanya karena itu berbeda latar belakang saja. Nah, itu coba kita kembali melihat ke diri kita sendiri bahwa kita nggak ada loh niatan untuk terlahir sebagai suku ini. Kita nggak ada loh kemampuan untuk memilih bahwa kita terlahir dari bangsa apa. Sehingga nggak bisa kita mentolerir ketidaksukaan kita terhadap seseorang hanya karena faktor suku, karena faktor etnis dan lain sebagainya. Iya, Ya karena kita hanya betul sekali. manusia saja itu intinya, kawan-kawan sekalian. Ya, ini berbahaya karena berawal dari hal yang sepele, genosida itu terjadi. Iya. Kasus Rwanda itu kita jauh-jauh dari situ, semoga Hutu Tutsi tidak akan terulang di Iya. Indonesia. Kasus kebencian terhadap suku-suku yang ada di Indonesia juga bisa Iya. kita minimalisir dan semoga tidak terulang kembali.
Baik, Iya. kawan-kawan sekalian, singkat sekali diskusi kita hari ini tentang diskriminasi rasisme, sekedar pengantar buat kita bahwa tidak ada alasan bagi kita untuk tidak suka ke orang lain hanya karena faktor ras atau suku bangsa tertentu saja. Sehingga semoga kita bisa dijauhkan dari rasa tidak suka seperti itu, dan kita juga dihindarkan karena kita masih di Indonesia. Kalau saudara di negara lain ada seperti Asian hatred, kalau di Amerika tidak suka dengan orang-orang Asia dan sebagainya, itu kan jadi masalah juga. Kita di sini mayoritas, nggak suka dengan suku minoritas. Di tempat lain kita jadi Ya, minoritas. Nah, nanti akan betul. berbalik kepada diri Berbalik kepada kita kita. nantinya, kawan-kawan sekalian. Baik, terima kasih Bu April atas waktunya. Semoga nanti bisa kita temu Sama-sama. secara tatap muka untuk membahas tema-tema yang lain. Bu April ini bikin Insya Allah. hukum internasional di Fakultas Hukum Sriwijaya Madura. Dan ini sekaligus saya menyampaikan bahwa hukum internasional ini banyak mitos yang melekat di dalamnya. Mitosnya itu Ya. apa? Bahwa orang HI itu harus bahasa Inggrisnya bagus, bahasa asingnya bagus, sehingga jurusan ini sepi peminat karena Iya, ya betul mitos-mitos sekali. tadi itu ya Bu ya. Nggak ada, Padahal, tapi alhamdulillah Pak Tolib untuk tahun kemarin ya, anak-anak yang ambil HI itu sudah naik sekitar 300% karena awal mula 300%. bagian HI dibuka itu hanya ada 4, sekarang mungkin sudah lebih dari 12. Nah, 12, semoga oke. nanti semester baru ini menambah minat Bertambah lagi ya, gitu. Jadi karena mitos-mitos itu tidak perlu dijadikan sebagai sesuatu hal yang menakutkan. betul, mau saudara jurusan HI kayak HTN, pidana, Iya. perdata, yang namanya bahasa itu tetap dibutuhkan dimanapun saudara Nah, betul. berada. Jadi Tidak bukan harus soal di itu ya, sebenarnya konsentrasi kan soal HI. kontennya saja, Mbak Tolib. Betul, Sebenarnya soal kontennya saja. betul, Itu. Jadi menarik minat mahasiswa untuk masuk ke bagian hukum betul. internasional. Dan mitos untuk pekerjaan pasti di diplomat itu tolong dihapus ya, tolong dihilangkan. Oh, Silakan lihat enggak. podcast saya terkait dengan pemilihan konsentrasi, karena konsentrasi itu murni soal peminatan, tidak ada urusan dengan bidang Iya, pekerjaan nantinya. betul. Baik, terima kasih kawan-kawan sekalian telah menyaksikan podcast kali ini. Ketemu lagi dalam podcast yang lainnya di lain waktu. Terima kasih, semoga selalu. Nanti kita ketemu di TE Edu. Salam sehat, saya Effendi dan Mbak April. Sampai jumpa.